Di sebuah kota kecil di Jawa Timur bernama Jember, lahirlah seorang anak perempuan bernama Megawati Hangestri Pertiwi. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan ketertarikan luar biasa terhadap dunia olahraga, terutama bola voli. Dengan tubuhnya yang tinggi dan lincah, pelatih sekolah dasarnya melihat bakat besar dalam dirinya. Megawati tumbuh dalam lingkungan sederhana namun penuh semangat juang. Dukungan keluarga menjadi pondasi utama bagi dirinya untuk terus berkembang. Ayah dan ibunya selalu mendorong Megawati untuk berani bermimpi besar, meskipun berasal dari daerah yang jauh dari gemerlap ibu kota. Ketika teman-temannya bermain boneka atau game, Megawati lebih suka menghabiskan waktu di lapangan voli. Tak jarang ia berlatih hingga matahari terbenam, mengejar bola demi bola, mengasah kemampuan passing, speaking, dan blocking. Bakat Megawati tak bisa disembunyikan lama. Pada usia belasan tahun, ia mulai menarik perhatian pelatih voli tingkat nasional. Ia kemudian bergabung dengan tim-tim junior dan mengikuti berbagai kejuaraan daerah dan nasional. Tak butuh waktu lama, Megawati mendapat panggilan untuk memperkuat tim nasional junior Indonesia. Perjalanan dari Jember menuju Pelatnas di Jakarta menjadi awal perjalanannya menembus dunia olahraga nasional. Saat itulah ia mulai merasakan ketatnya persaingan dan pentingnya disiplin. Meski sempat minder karena berasal dari daerah, Megawati membuktikan bahwa kerja keras mampu mengalahkan segalanya. Ia mulai menjadi starter utama di beberapa turnamen junior dan menunjukkan performa luar biasa sebagai opposite hitter. Prestasi Megawati terus melesat. Tak lama setelah bermain untuk tim junior, ia dipromosikan ke tim nasional senior. Ia mulai tampil di ajang-ajang internasional mewakili Indonesia. Sebagai pemain muda, Megawati tetap rendah hati. Ia banyak belajar dari senior-seniornya, namun tak segan menunjukkan gaya permainannya yang agresif dan penuh semangat. Serangan tajam dan kecepatan tangan menjadi ciri khasnya di lapangan. Masyarakat mulai mengenalnya bukan hanya karena prestasinya, tetapi juga karena penampilannya yang konsisten mengenakan hijab di setiap pertandingan. Ia menjadi simbol atlet muslimah yang kuat dan penuh inspirasi. Tahun 2023 menjadi momen penting. Megawati mendapat tawaran dari klub voli profesional Korea Selatan, Daejeon Red Sparks. Tak banyak pemain Indonesia yang pernah bermain di luar negeri, apalagi di liga sekelas Korea. Dengan tekad kuat, Megawati meninggalkan tanah air untuk mengejar mimpi lebih tinggi. Ia sadar tantangannya tidak hanya soal adaptasi permainan, tapi juga budaya dan bahasa. Namun semangatnya jauh lebih besar dari rasa takutnya. Di Korea, Megawati langsung mencuri perhatian. Di tengah pemain asing dari Amerika dan Eropa, Megawati tampil penuh percaya diri, menjadi mesin poin utama bagi timnya. Ia menjadi idola baru di mata publik Korea. Selama 2 musim di Red Sparks, Megawati membuktikan diri sebagai salah satu pemain terbaik. Statistiknya konsisten di papan atas, bahkan melampaui pemain-pemain asing lainnya. Ia tak hanya unggul dalam mencetak poin, tapi juga menjadi pemimpin di lapangan. Komunikasinya dengan setter dan kemampuan membaca permainan lawan membuatnya jadi aset penting bagi tim. Ia membuktikan bahwa pemain Asia Tenggara bisa bersinar di liga kelas dunia. Red Sparks pun mendapatkan tempat di hati Megawati. Ia mengenang klub itu sebagai tempat yang mengubah hidupnya. Di sanalah ia tumbuh menjadi atlet matang, siap menghadapi tantangan lebih besar. Di tengah puncak performanya di Korea, kabar menarik datang dari Eropa. Salah satu klub papan atas di Liga Voli Turki, Fenerbahçe Opet, menunjukkan ketertarikan serius pada Megawati. Tawaran ini datang dari agen internasional ternama, Shining Stars Women, yang sudah lama memantau kiprahnya. Bagi Megawati, ini adalah peluang langka. Ia tahu betul bahwa Liga Turki adalah salah satu yang terbaik di dunia, dihuni oleh para bintang global seperti Tijana Boskovic, Melissa Vargas, dan Zehra Gunes. Ia sempat ragu, tetapi dorongan dari pelatih dan keluarganya membuatnya yakin melangkah. Setelah beberapa pertemuan virtual dan negosiasi, akhirnya Megawati memutuskan untuk menandatangani kontrak. Ia resmi menjadi pemain Fenerbahçe Opet untuk musim 2025-2026, menjadikannya atlet voli putri Indonesia pertama yang bermain di Eropa. Keputusan untuk meninggalkan Korea Selatan bukan hal mudah bagi Megawati. Red Sparks bukan hanya klub, tetapi juga rumah kedua. Ia telah membentuk ikatan kuat dengan rekan satu tim, pelatih, dan para penggemar yang mencintainya. Saat pertandingan terakhirnya di Korea, seluruh stadion memberikan standing ovation. Banner bertuliskan, Thank you, Mega, membentang luas di tribun. Megawati tak kuasa menahan air mata saat berpamitan. Saya akan kembali suatu hari nanti, ucapnya dengan suara bergetar.
Kisahnya di Korea menjadi legenda. Ia meninggalkan jejak prestasi dan hati yang tulus. Kini, langkahnya menuju Turki adalah awal dari babak baru, tantangan yang lebih besar, panggung yang lebih luas. Kedatangan Megawati di Istanbul disambut hangat oleh perwakilan klub Fenerbahce. Media lokal segera memberitakan kabar ini. Atlet berhijab paling terkenal di dunia gabung Fenerbahce, tulis salah satu media olahraga Turki. Megawati merasa gugup, namun juga terhormat. Ia sadar, kini ia bukan hanya mewakili diri sendiri, tetapi juga Indonesia. Ia ingin membuktikan bahwa pemain Asia Tenggara bisa bersaing di level tertinggi dunia. Pelatih Abondanza, yang dulu mengenalnya dari Liga Korea, langsung menyatakan bahwa Megawati akan mengisi posisi oposite hitter utama. Ini adalah kepercayaan besar yang tak akan ia sia-siakan. Hari pertama latihan bersama tim baru menjadi momen penting. Megawati bertemu dengan para bintang dunia yang selama ini hanya bisa ia lihat di televisi. Melissa Vargas menyambutnya dengan hangat, begitu pula Kapten Eda Erdem. Meski sedikit gugup, Megawati menunjukkan kemampuan terbaiknya. Speaking-nya tajam, reaksinya cepat, dan semangatnya membara. Dalam waktu singkat, ia mendapatkan respek dari rekan-rekan setim. Pelatih Abondanza terlihat puas. Megawati bukan hanya kuat, tapi juga cerdas. Ia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan, komentarnya di konferensi pers pasca latihan. Pertandingan debut Megawati di Liga Turki sangat dinantikan. Lawan pertamanya adalah Eczacıba, tim kuat yang diperkuat Boskovic dan Hande Balat. Laga itu menjadi ujian nyata untuk mengukur kemampuannya di Liga Elit. Meskipun Fenerbahce kalah tipis, Megawati tampil memukau. Ia mencetak 22 poin, terbanyak kedua di tim. Komentator Turki memujinya sebagai pendatang baru yang paling menjanjikan musim ini. Publik Indonesia bersorak. Media sosial dipenuhi dukungan dan rasa bangga. Megawati telah membuktikan bahwa dirinya layak berada di antara para bintang dunia. Sejak debutnya, nama Megawati mulai ramai diberitakan. Tak hanya media Asia, tetapi juga media Eropa mulai meliput kisahnya. Ia tampil dalam beberapa segmen dokumenter dan wawancara eksklusif. Identitasnya sebagai atlet berhijab menjadi pembicaraan hangat. Banyak yang terinspirasi oleh keberaniannya menampilkan keyakinan di atas panggung global. Ia membuktikan bahwa keimanan tak menghalangi profesionalisme. Megawati dengan rendah hati mengatakan, "Saya hanya ingin bermain dengan hati. Jika bisa menjadi inspirasi, itu adalah berkah dari Tuhan." Ucapannya itu viral dan menuai pujian dari berbagai komunitas internasional. Selama musim berjalan, hubungan Megawati dengan rekan-rekannya semakin erat. Ia menjadi sangat dekat dengan Melissa Vargas, yang sering membantunya memahami bahasa dan taktik klub. Eda Erdem, sebagai kapten, juga menjadi sosok mentor baginya. Ia mengajarkan Megawati bagaimana menjaga fokus, menghadapi tekanan media, dan tetap profesional di setiap situasi. Kedekatan ini membuat adaptasi Megawati berjalan mulus. Ia tidak merasa seperti orang asing, melainkan bagian dari keluarga besar Fenerbahce. Memasuki paruh kedua musim, Fenerbahce berada di peringkat 3 besar klasemen. Megawati menjadi pilar penting dalam tim, dengan rata-rata 18 poin per pertandingan. Pelatih Abondanza menargetkan tim lolos ke babak final Liga Sultanlar. Megawati menyambut tantangan ini dengan semangat membara. Ia ingin membuktikan bahwa pemain Asia Tenggara bisa menjadi penentu dalam perebutan gelar Eropa. Seluruh skuad bekerja keras di setiap latihan. Megawati merasa inilah saatnya ia mencetak sejarah, tidak hanya untuk klubnya, tetapi juga untuk Indonesia. Di tengah musim, Megawati mengalami cedera otot paha saat latihan. Ia harus absen selama beberapa pekan, dan itu menjadi cobaan berat. Mentalnya sempat goyah, takut kehilangan tempat di tim inti. Namun dengan bantuan tim medis dan dukungan rekan setim, Megawati bangkit. Ia menjalani terapi dan latihan pemulihan secara disiplin, lebih cepat dari perkiraan dokter. Saat kembali ke lapangan, sorakan penonton menyambutnya hangat. Ia kembali bermain dengan penuh semangat, seolah tak pernah cedera. Semangat juangnya kembali membakar stadion. Usaha keras seluruh tim membuahkan hasil. Fenerbahce lolos ke semifinal setelah mengalahkan tim kuat Vakfbank dalam laga dramatis 5 set. Megawati mencetak 26 poin dan menjadi MVP pertandingan. Kemenangan itu menjadi titik balik. Kepercayaan diri Megawati semakin tinggi. Ia merasa siap menghadapi siapapun di fase berikutnya, termasuk mantan lawannya Boskovic dari Eczacıba.
Pelatih Abondanza memuji Megawati sebagai jantung tim dan menyebut bahwa ia adalah pembelian terbaik musim ini. Di luar lapangan, Megawati mulai terlibat dalam kegiatan sosial. Ia menjadi pembicara di acara-acara perempuan muslim dan olahraga. Ia ingin memberikan inspirasi, terutama bagi remaja perempuan Indonesia dan Asia. Popularitasnya meningkat, tetapi Megawati tetap rendah hati. Ia sering mengatakan, "Saya hanyalah atlet biasa yang diberi kesempatan luar biasa." Semua ini karena doa orang tua dan dukungan banyak pihak. Di ruang ganti, ia tetap Megawati yang suka bercanda, menyemangati teman, dan sering menyemprot parfum kesukaannya sebelum laga. Ketenangannya menjadi penyeimbang di tengah ketegangan kompetisi. Setelah perjuangan panjang, Fenerbahce akhirnya melaju ke babak final. Lawan mereka adalah Eczacıba, tim yang penuh bintang dan pengalaman. Ini adalah duel klasik dua raksasa voli Turki. Megawati merasa emosional jelang laga final. Ia teringat masa-masa kecilnya di Jember, latihan di bawah panas matahari, dan kini akan bermain di final salah satu liga terbaik dunia. Di ruang ganti, ia menatap jersey bertuliskan Megawati 12 dan berbisik, "Bismillah." Ini adalah malam yang akan mengubah segalanya. Final berjalan menegangkan. Kedua tim saling kejar poin sejak set pertama. Penonton di stadion dan jutaan pemirsa di rumah terpaku pada layar. Megawati bermain dengan determinasi tinggi. Pada set keempat, saat Fenerbahce tertinggal, Megawati membuat 5 poin beruntun yang menyamakan kedudukan. Ia menjadi pusat permainan, menyerang dan memimpin pertahanan. Meski akhirnya Fenerbahce kalah 3-2, Megawati tetap menjadi sorotan. Ia mencetak 31 poin dan dinobatkan sebagai best opposite dalam laga final. Penonton berdiri memberi tepuk tangan panjang. Pasca final, nama Megawati semakin berkibar. Ia masuk dalam daftar nominasi World's Best Volleyball Player versi Federasi Voli Internasional. Para analis menyebutnya sebagai Rising Global Icon. Banyak klub Eropa mulai mengincarnya. Agen Shining Stars Women bahkan menyatakan bahwa tawaran datang dari Italia dan Rusia. Namun Megawati masih mempertimbangkan dengan hati-hati. Bagi Megawati, bukan hanya soal uang atau ketenaran. Ia ingin bermain di tempat yang membuatnya berkembang, dihargai, dan membawa nilai-nilai yang ia pegang teguh. Kini, Megawati bukan sekadar atlet. Ia adalah simbol harapan, semangat, dan kekuatan perempuan Indonesia. Ia telah mengibarkan merah putih di panggung dunia, membuka jalan bagi generasi berikutnya. Kisahnya dari Jember hingga Istanbul menjadi inspirasi. Banyak anak muda yang mulai percaya bahwa mimpi besar tak harus lahir dari kota besar. Yang dibutuhkan adalah keberanian dan keyakinan. Megawati tersenyum dalam sebuah wawancara. Ini baru permulaan. Saya ingin terus belajar, bermain, dan menginspirasi. Karena saya tahu, di luar sana, ada banyak Megawati lain yang sedang menunggu giliran.